Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mungkin kita bertanya-tanya, apa maksud Yesus mengatakan menjadi seperti anak kecil? Menurut Rasul Paulus, anak kecil itu tidak tahu tentang kejahatan. Sedangkan orang dewasa dapat membedakan hal yang baik dan hal yang jahat. Mari kita baca 1 Korintus pasal 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Sikap menonjol dari anak kecil. Pertama, percaya kepada orang tuanya, melindungi dan mengasihi dirinya. Kedua, berpikir sederhana, berbicara langsung apa adanya sesuai isi hatinya. Ketiga, sikap menonjol dari anak kecil. Pada umumnya anak kecil itu lebih jujur dibandingkan dengan orang dewasa. Menjadi seperti anak kecil artinya, pertama, kita mempercayakan segenap hidup kita di dalam genggaman Tuhan Allah. Karena kita yakin dan percaya kepadanya, seperti halnya anak kecil percaya penuh kepada orang tuanya. Mari kita baca kitab Mazmur pasal 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Kedua, memperbaharui roh kita terus-menerus agar pikiran dan hati kita fokus kepada Tuhan Allah dan mengandalkannya sebagai pedoman hidup kita. Bapak, Ibu, mari kita baca Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketiga, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap hidup kita. Mari kita baca Matius pasal 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ketiga hal ini merupakan hal yang harus ada pada diri kita. Dan dengan demikian,
kita mengalami transformasi di mana sikap dan perilaku kita diperbaharui. Kita menjadi semakin rendah hati, mau tunduk kepada Tuhan, karena tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, sehingga kita layak untuk memasuki kerajaan sorga. Kerendahan hati merupakan sikap yang terpuji dan berguna bagi pertumbuhan iman kita, agar semakin teguh karena orang yang rendah hati mau menerima nasihat dan mau belajar mengetahui dan mempraktekkan ajaran kebenaran Tuhan. Mari kita baca Filipi pasal 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Waspadalah, semakin terkenal namanya di bidang pelayanan rohani, makin rentan jatuh kepada hal kesombongan rohani, dan semakin mabuk kepayang nikmati fasilitas kesenangan atau kenikmatan duniawi, sehingga akibatnya berpotensi mencuri kemuliaan Allah untuk kemuliaan dirinya. Sebab tujuan melayani bukan lagi untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri, akan tetapi tujuannya adalah membawa banyak orang datang kepada Yesus agar memperoleh anugerah keselamatan dan mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, semoga kita semakin mau dibentuk oleh Allah karena kita memasrahkan diri hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan, seperti anak kecil mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.